Car Audio Lovers, kembali lagi bareng saya Teddy JL di channel YouTube Niki Motor. Kali ini kita review mobil lagi ya. Saya berada di dalam mobil Suzuki XL7. Kita agak jarang nanganin mobil ini ya, karena kebetulan kita lagi masangkan audio di mobil ini. Sekalian kita mau review ya head unitnya. Balik lagi kita review head unit OEM. Fiturnya apa aja, konektivitasnya apa aja, suaranya enak apa enggak gitu. Nah itu kan yang teman-teman mungkin pada penasaran ya. Di upgrade kayaknya rasanya seperti apa sih audionya, head unit OEM-nya layak dipakai apa enggak sih kan gitu kan. Nah saya cerita dulu, mobil ini adalah salah satu mobil dari viewers kita di YouTube juga ya teman-teman. Karena baru dapat mobil baru, pengen OEM look two-way dengan sistem yang sangat simple. Kita kasih two-way dari Flux Neo 260 ya, two-way. Kita main full aktif guys, hanya pakai satu unit DSPM, yaitu kita pilihkan Pro 8.6M. Pro 8.6M ini juga sekalian untuk power internalnya untuk mendrive subwoofer. Subwoofer kita pilihkan dari Selo W8XL ya, yang mana double magnet subwoofernya tapi ukurannya hanya 8 inch. Tentunya dengan box OEM ala Selo ya. Jadi plug and play, simple, nggak makan banyak tempat ya. Nah selain itu mobil ini juga kita lengkapin dengan kaca filmnya digelapin ya kan. Kebutuhan user ya, sama pasangin karpet dasar. Nah yuk kita lihat apa aja yang kita pasangkan di mobil ini sebelum kita masuk ke pembahasan head unitnya dan audio sistemnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
Halo geng, saya lagi masang super Selo W8 XL di belakang, bukan di depan, bukan. Terima kasih. Segera dipasang, Mang. Agar nungguan baut dulu, geng. Tuh baut. Nih bautnya pakai gini aja. Mana tuh ya Tana? Oi, Nah, borna, oi. Berkasnya mana? Diharap meren. Di Mang Pik kita. Ini nungguan daun deh, Mang. Nungguan bor, oi. Bor. Oh, Emang kudu di bor, Mang. atuh, oh. Masa deku obeng jangkar ulad. Nah, itu dia guys, beauty shot dari pemasangan audio system dan aksesoris di mobil ini. Nah, sekarang kita mau fokus dulu ke head unit OEM-nya ya. Fitur apa aja sih, konektivitasnya seperti apa, dan suaranya seperti apa. Yuk kita masuk ke konektivitas head unit. Sebelumnya, gue mau highlight dulu nih, setirnya keren banget mobil ini ya. Kayaknya gue suka deh setirnya. Kayak agak racing-racing gimana gitu kan. Terus bentuknya juga nggak bulat banget. Di sini ada rata sedikit kayak setir racing ya. Dipegangnya gripnya juga enak banget. Asik ini. Remote setir, tombol Bluetooth sama telepon ada di sini. Oke banget ini. Yuk kita lihat head unitnya ya sekarang. Nah, head unitnya. Pertama kita masuk pengaturan dulu. Kita bahas satu-satu ya. Di settingan umum ini ada mikrofon internal, maksudnya untuk Bluetooth ya. Terus yang kedua ada settingan layar mati. Nah, ini fitur yang salah satu menurut saya menarik. Head unit ini bisa di set otomatis blackout-nya ya. Otomatis blackout sehingga nggak mengganggu waktu kita nyetir kalau kita nggak butuh layarnya ya. Oke, di sini ada pilihan blackout-nya mati atau 15 detik atau 30 detik. Kita coba 15 detik ya. Nah, mati. Begitu kita sentuh layarnya, dia nyala kembali. Oke. Saya matikan dulu. Tingkat kecerahan ini untuk setting brightness ya. Pilihan bahasa bisa Inggris, bisa Indonesia. Oke. Defaultnya kita di Indonesia ya. Paduan garis parkir bisa nyala, bisa mati. Coba kita tes. Oke, ini mati ya. Ini nyala. Agak jauh tapi oke lah. Agak jauh garisnya ya dibanding bumpernya mobil. Kalau saya nggak suka, saya pasti matikan. Oke, settingan kedua tanggal ini umum ya. Oke, saya nggak bahas. Di sini ada volume. Nah, volume ini fitur yang penting juga nih di head unit nih menurut saya guys, karena beda source itu bisa beda level suara. Nah, fungsinya volume ini untuk mencocokkan antara berbagai source yang ada di head unit ini sehingga waktu dipakai itu, waktu kita ganti-ganti itu perbedaan suaranya bisa kita imbangin jadi nggak jomplang-jomplang banget ya. Oke, ini fungsinya guys. Terus yang terakhir adalah jaringan. Nah, head unit ini kelihatannya dia udah ada fitur WiFi ya. Jadi di sini bisa pakai WiFi. Nanti kita lihat fungsinya untuk apa ya. Karena saya lihat di menunya ini nggak ada browser. Sepertinya fungsinya ini hanya untuk easy connection ya. Oke, ini menu utamanya. Aux in, Bluetooth musik, easy connection, EQ, pengaturan radio, telepon, USB foto, USB musik, USB video. That's it. Sekarang untuk lihat konektivitas, kita coba tes easy connection ya. Nah, easy connection ini adalah third party application ya. Jadi yang sudah di embedded ke sistem head unitnya ya. Jadi ini akan dipakai untuk mirroring dari handphone ke head unit ya.
Saya kebetulan menggunakan iPhone. Nah, cara pakainya begini. Cara pakainya adalah dari handphone kita, dari iPhone, itu hotspotnya nyalain dulu. Hotspotnya nyalakan dulu. Nah, baru di sini WiFi-nya. WiFi-nya harus memakai jaringan telepon dari hotspot dari si iPhone kita nih gitu. Nah, sekarang sudah terhubung. Oke. Jaringan WiFi-nya sudah terhubung ke hotspot. Sekarang untuk mirroringnya bagaimana caranya? Tinggal pilih screen mirroring. Nanti akan muncul device-nya namanya Android 3 CFC. Kita tinggal pilih device-nya. Nah, sudah terkoneksi ya sekarang mirroringnya. Sekarang saya pause dulu, kita mau tes pakai YouTube. Kita lihat peta, aplikasi Maps ya. Oke, mirrorcast-nya berjalan dengan baik ya teman-teman. Nah, itu dia caranya koneksi mirrorcast-nya. Oke, di fitur yang lainnya cukup simple. Sayangnya belum mensupport untuk Apple CarPlay atau Android Auto ya. Tapi yang lainnya sih oke ya. Terus yang kedua saya mau sorot hasil suaranya. Hasil suaranya setelah dikasih DSP, kita sudah compare juga media kita direct ke DSP sama kita melalui head unit, hampir nggak ada penurunan kualitas ya. Jadi sepertinya cukup qualified head unit ini untuk dijadikan media player utama. Jadi menurut saya sih nggak ada cacatnya ya. Jadi suaranya oke. Jadi tidak heboh banget, tidak bagus banget, tapi ya qualified lah gitu. Bisa dipakai, bisa dipertahankan lah gitu. Jadi teman-teman yang punya mobil ini dan pengen mengupgrade sound systemnya, silakan go ahead tanpa harus pikirkan ganti head unit karena cukup sehat gitu suaranya gitu, nggak ada aneh-aneh lah gitu ya. Jadi itu penilaian saya ya. Nah, tanpa panjang lebar kita akan kasih denger hasil rekaman dari hasil suara two-way system ini ya. Yuk. Menurut saya mobil Suzuki XL7 ini kabinnya cukup menunjang ya untuk sistem SQ. Dengan posisi OEM aja suaranya bisa layback banget, kesannya mundur banget gitu suaranya, dan bassnya itu bisa nempel ke depan ya. Jadi enak banget sih kabinnya menurut saya. Nggak kalah ya sama Innova Reborn ya, karena so far menurut saya Innova Reborn mobil yang asik banget untuk SQ. Ternyata Suzuki XL7 juga oke kabinnya. Ditambah lagi dengan kita udah pasangkan peredam ya di pintunya, itu membantu banget untuk memperbaiki akustiknya sehingga suaranya benar-benar bisa clean di dashboard. Jadi nggak ada yang narik-narik ke bawah gitu.
Itulah fungsinya peredam ya, penting banget guys. Nah, itu dia guys review mobil kita kali ini, Suzuki XL7. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat Anda yang kebetulan memiliki mobil yang sama atau pengen punya mobil yang sama. Mungkin bisa jadi inspirasi ya untuk Anda memodifikasi audionya. Jadi itu saja dulu video kali ini. Buat Anda yang belum subscribe, please subscribe. Kita pengen ngajak teman-teman berinteraksi sama kita melalui komen di kolom komentar. Oke guys, see you guys. Dah.